Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Agung Priambodo, NPM 1901 2010 181 dari kelas Bisnis Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Sebelumnya kita masuk ke dalam itu, apa sih perbedaan budaya dalam bisnis internasional? Perbedaan budaya dalam bisnis internasional adalah sebuah perbedaan definisi, nilai-nilai, maupun etis dari budaya negara asal pengusaha tersebut dalam jangkauan internasional. Jadi, apabila ada perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan keadaan budaya dari pasar tujuannya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan di bisnis internasional. Sehingga hal tersebut merupakan hal penting bagi kita untuk mempelajari budaya dalam berbisnis internasional. Nah, budaya di sini dibagi budaya di sini merupakan dua hal yang berbeda. Ada budaya dan kultur. Nah, hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Untuk budaya tersendiri, menurut ahli, merupakan sebuah cara hidup yang dimiliki dan diwarisi dari generasi ke generasi untuk membentuk karakteristik satu populasi. Nah, untuk kultur sendiri, terbentuk melalui geografi, teknologi dan ekonomi politik, institusi sosial, dan sejarah agama. Nah, untuk selanjutnya yaitu asal-usul kultur. Asal-usul kultur di sini ya dibagi menjadi itu tadi. Saya akan menjelaskan tentang yang geografi. Untuk geografi di sini, ketika kita memikirkan tentang geografi, maka di pikiran kita akan langsung memikirkan tentang bumi, cuaca maupun iklim. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu negara beriklim tropis, pastinya masyarakat akan membutuhkan pakaian yang tipis agar mereka tidak gerah saat beraktivitas. Dan mereka pasti membutuhkan pakaian panjang untuk melindungi diri mereka dari panasnya terik matahari. Dan selain itu, mereka juga membutuhkan jaket atau sweater untuk saat musim penghujan tiba, untuk menghangatkan diri mereka. Selanjutnya yaitu teknologi dan ekonomi politik. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari bantuan teknologi, baik itu teknologi ringan maupun berat. Contohnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan perangkat untuk menunjang produktivitas dalam perangkat tersebut pastinya dapat dibawa kemana-mana. Maka dari itu, terciptalah perangkat yang praktis dan mampu menunjang produktivitas seperti smartphone dan laptop. Selanjutnya, untuk ekonomi sendiri dan politik sendiri yaitu contohnya seperti saat Presiden United States melakukan perang dagang dengan Cina, yaitu memboikot perusahaan asal Cina agar tidak boleh memasuki pasar US, ataupun memboikot produk dari Cina untuk tidak menggunakan aplikasi dari US, seperti Huawei yang kehilangan Google Service di smartphone terbaru mereka. Untuk institusi sosial sendiri, yaitu suatu kelompok maupun lembaga yang berpengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Contohnya di sini seperti grup band ini Smash pada beberapa tahun silam yang membawa unsur budaya Korea, sehingga saat mereka muncul banyak masyarakat khususnya anak-anak muda yang mengikuti gaya pakaian dan penampilan mereka. Selanjutnya untuk lembaga sendiri, saat mau menjual mobil atau kendaraan yang berbahan bakar listrik, itu kita harus melihat dulu apakah lembaga pemerintah tersebut mendukung produk kita yang ramah lingkungan atau tidak. Nah, selanjutnya di agama. Agama di negara kita, Indonesia, merupakan penduduk dengan mayoritas beragama Islam dengan peralatan ibadah sholat yang sangat dibutuhkan. Nah, contohnya untuk peralatan ibadah sendiri, sholat yang praktis sangat dibutuhkan di masyarakat Indonesia, sehingga terciptanya mukena yang sangat kecil yang dapat dilipat dan memudahkan kita untuk membawa kemana-mana. Untuk sejarah sendiri, sejarah itu mampu menghasilkan budaya baru, baik itu budaya yang baik maupun buruk.
Contohnya, saat terjadinya terorisme yang bertopengan agama Islam menyebabkan terbentuknya Islamofobia atau takut terhadap agama Islam. Sehingga beberapa usaha yang berbisniskan tentang Islam di beberapa belahan dunia mengalami kegagalan karena munculnya budaya baru yaitu Islamofobia tersebut. Nah, di sini kultur mampu mempengaruhi 3 fungsi manajemen, yaitu mampu mempengaruhi pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan keuangan. Untuk pemasaran sendiri, yaitu kultur juga mempengaruhi seperti pemasaran, yaitu seperti kita menjual produk dengan dagangannya dengan bantuan kolaborasi dengan artis ternama. Seperti contohnya itu Tokopedia XBTS. Sehingga Tokopedia tersebut membungkus produk mereka dengan kultur kekoreaan ini sehingga mampu meningkatkan hasil penjualan mereka. Untuk sumber daya manusia sendiri, kultur di suatu negara mempengaruhi SDM seperti SDM yang ada di negara A. Contohnya, sumber daya di negara A itu melimpah, tetapi memiliki skill yang rendah ataupun sebaliknya. Hal ini merupakan tantangan bagi suatu perusahaan saat melakukan ekspansi ke negara tertentu karena mempengaruhi kinerja perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu produksi dan keuangan. Produksi dan keuangan sangat dipengaruhi oleh kultur. Contohnya saat produksi film untuk pasar Cina akan berbeda daripada di pasar lainnya atau di pasar US. Karena menyesuaikan kultur budaya Cina demi mendapatkan penonton lebih banyak di pasar Cina. Untuk pengetahuan kultur sendiri dipengaruhi oleh pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Nah, contohnya itu dalam pengetahuan faktual, kita mengetahui mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Dalam pengetahuan interpretatif, kita memahami bahwa di Indonesia berbeda dengan Islam di negara lain. Nah, contoh dari masalah ini adalah saat menjual produk beribadah di Arab, seperti mukena ataupun hijab syar'i akan berbeda dengan produk di Indonesia. Mungkin di Arab sana mungkin kurang laku atau tidak laku, di Indonesia tetapi bisa saja sangat laku. Nah, selanjutnya yaitu bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal di setiap negara berbeda-beda, baik isyarat tubuh ataupun gaya tubuh. Seperti isyarat tubuh mengangkat ibu jari, merupakan budaya di Amerika dan Indonesia. Yang berarti mengangkat ibu jari itu berarti siap ataupun oke. Tetapi budaya tersebut di Italia dan Yunani berarti sama dengan mengangkat jari tengah. Contoh lainnya yaitu tangan membentuk lingkaran ibu jari. Nah, di Prancis dan Belgia akan berarti bahwa diri Anda itu tidak berarti bagi orang lain. Nah, namun di Yunani ataupun Turki berarti mengisyaratkan ingin berhubungan suami istri. Nah, budaya kerja. Contoh lainnya itu budaya kerja. Budaya kerja di Jepang yaitu ataupun turnover atau keluar masuk perusahaan itu merupakan budaya yang buruk bagi masyarakat Jepang. Kenapa? Karena budaya tersebut menunjukkan orang tersebut tidak loyal kepada pekerjaannya ataupun dikatakan pengkhianat. Maka dari itu, jika seseorang tersebut telah bergonta-ganti pekerjaan, maka akan dicap oleh perusahaan-perusahaan lain itu sebagai pekerja yang tidak loyal. Nah, selanjutnya untuk istirahat kerja. Istirahat kerja di Jepang sendiri memiliki 3 kali jam istirahat yang yaitu pagi, siang, dan sore. Nah, hal tersebut itu sangat berbeda dengan di Indonesia yang hanya memiliki 1 kali istirahat. Untuk jam kerja sendiri, Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki 8 jam kerja per hari. Namun, di Jepang sendiri terdapat budaya, yaitu pantang pulang sebelum pekerjaan selesai.
sehingga kerja jam mereka itu bisa naik per minggunya, yang semulanya 40 jam per hari, maksud saya per minggu menjadi 60 jam per minggu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.